Dalam video ini, gue bakalan jelasin ke kalian 3 cara supaya kalian tuh bisa jadi miliarder pertama di dalam keluarga kalian. Mungkin bakalan banyak banget di kolom komentar yang bilang, lu mah yaping doang gini. Enggak guys. Karena kemarin gue baru cek ya, per tanggal 21 Agustus 2025, ternyata harta gue udah hit 1 miliar pertama gue guys. Dari seluruh bisnis yang gue punya, semua diakumulasiin itu udah hit 1 miliar pertama gue. Jadi rasanya gue udah capable buat ngasih tahu ke kalian gimana caranya supaya kalian tuh bisa jadi miliarder pertama dalam keluarga kalian sendiri. Ruang lingkupnya kecilin aja, dalam keluarga sendiri dulu, nggak perlu dalam satu Indonesia, nggak perlu satu dunia, nggak. Satu keluarga kalian dulu aja. So, tanpa basa-basi, karena gue ingin menghargai waktu kalian, kita langsung aja masuk ke bahasannya. Cara pertama untuk bisa kalian tuh menjadi miliarder pertama dalam keluarga kalian yaitu kalian jangan dengerin nasihat keuangan dari keluarga kalian sendiri. Ya guys, ini terdengar mudah, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di keluarga kalian, nggak ada satu anggota keluarga kalian yang hit 1 miliar pertama mereka. Jangan dengerin nasihat keuangannya. Nggak boleh guys, karena mereka nggak capable. Karena mereka tidak berdampak kepada masyarakat. Kalau misalkan mereka berdampak terhadap masyarakat melalui produknya, melalui jasanya, udah pasti mereka adalah seorang miliarder. Tapi nyatanya apa? Nyatanya di dalam satu keluarga kalian nggak ada satupun orang yang punya 1 miliar. So makanya itu gue saranin jangan pernah kalian itu dengerin nasihat keuangan dari keluarga kalian, even dari orang tua kalian sendiri. Misalkan orang tua kalian nyuruh kalian nabung supaya kalian itu jadi kaya raya. Percaya sama gue, gak ada satu orang pun di dunia ini, gak ada satu orang pun yang gue kenal itu kaya dari cara menabung. Gak ada. Itu semua hal yang fana. Jadi mereka itu terjebak di dalam zaman mereka dan mereka berharap bisa diterapin di zaman sekarang. Gak bisa guys. Mereka itu adalah boomers. Mungkin pada zamannya menabung 1 tahun 2 tahun itu bisa dapetin rumah. Tapi nyatanya di zaman sekarang itu mustahil. Kalian apalagi yang ngandelin gaji UMR doang, udah pasti nggak bakal pernah bisa beli rumah. Jadi di sini gue bukan ngajak kalian buat jadi anak yang durhaka, enggak. Kalian boleh dengerin, tapi keluarin lagi lewat kuping yang kiri, oke? Jadi jangan sampai kalian tuh mendapatkan nasihat dari mereka untuk menabung, untuk kerja gaji UMR sampai kalian mati. Jangan guys, itu adalah jebakan yang dimana bakalan bikin kalian tuh menyesal seumur hidup kenapa kalian nggak mulai sesuatu selagi kalian masih umurnya muda seperti ini. Dan kita bahas lagi tentang gaji UMR. Bayangin, kalian seumur hidup gaji UMR, oke? Yang dimana kalian itu dimanfaatkan oleh bos-bos kalian. Pikiran kalian dipakai, tenaga kalian dipakai, dan juga aset paling terpenting yang seluruh manusia punya, yaitu waktu. Kalian juga dipakai. Oleh siapa? Oleh mereka bos-bos kalian. Yang dimana di saat kalian lagi mengerjakan mimpi-mimpi dari bos-bos kalian, bos-bos kalian itu lagi buka botol. Bos-bos kalian itu lagi happy-happy. Bos-bos kalian itu lagi party-party, yang dimana mereka tuh nggak peduli soal kalian. Yang penting apa? Yang penting mereka itu udah beli waktu kalian, dan kalian harus kerjain, dan kalian harus merealisasikan mimpi-mimpi dari mereka. Bayangin, mimpi kalian dikubur, kalian dapetin uang 5 juta, sementara kalian itu berusaha untuk merealisasikan mimpi-mimpi mereka. Jadi cara pertama supaya kalian bisa jadi miliarder di keluarga kalian, itu jangan sampai kalian dengerin nasihat keuangan dari keluarga kalian. Kalian harus cari orang yang capable. Misalkan kalian dapetin mentor, kalian temuin coach, kalian temuin temen yang udah hit 1 miliar pertama mereka. Baru kalian dengerin apa yang dikatakan oleh mereka. Tapi tenang aja, di sini gue nggak ngajak kalian buat resign dari kerjaan kalian. Enggak, gue itu cuman pengen kalian itu punya side hustle yang bisa menghasilkan nilai yang sama, namun dengan waktu yang lebih singkat. Misalkan kalian gaji 5 juta sebulan. Bayangin, kenapa kalian nggak punya side hustle yang bisa ngasilin 3-5 juta dalam waktu sehari? Kenapa mesti 1 bulan? Jadi untuk jadi kaya itu sederhana. Kalian cuma perlu kerja lebih keras dibandingkan dengan orang lain. Kalian itu cuma perlu mempunyai value lebih agar kalian itu bisa diapresiasi oleh orang lain. Which is apa? Which is orang lain itu memberikan uang kepada kalian. Mungkin banyak dari kalian yang bilang, tapi saya hasil ini gini, gue nggak tahu gimana caranya. Enggak guys, percaya sama gue udah sediain semuanya. Ada panduannya di deskripsi. Kalian tinggal baca, kalian tinggal laksanain, kalian tinggal lakuin apa yang harus dilakukan. Karena apa? Karena gue udah kasih semuanya. Gue udah kasih panduannya, gue udah kasih e-booknya,
gue udah kasih template-nya, gue udah kasih checklist to-do-nya. Jadi setiap step itu udah ada worksheet-nya, supaya kalian itu nggak kebingungan saat kalian berada di step tertentu. Jadi jangan sampai sia-siakan kesempatan kali ini. Karena kalau kalian nggak ngelakuin sekarang, kalian bakalan menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena kalian tetap batu, karena kalian tetap bebal. Kalian tuh cuman pengen mengandalkan 5 juta dalam sebulan. Bayangin, itu waktu yang lama. Aset paling berharga yang kalian punya, yaitu waktu, itu direnggut oleh mereka. Kalian tuker waktu kalian tuker aset kalian untuk uang 5 juta. Kenapa nggak bikin 5 juta itu jadi sehari aja sih? Kenapa nggak mikirnya ke sana sih? Kenapa kalian tuh semalas itu untuk bisa mencapai yang namanya kesuksesan? So makanya itu, selagi kalian buka video ini, mending kalian baca panduan tersebut. Dan kalian cari apa yang sebenarnya kalian bisa lakukan. Karena gue udah ajarin semuanya. Mulai dari cara cari bisnisnya, ide bisnisnya, semuanya udah ada. Strategi marketing, sampai eksekusi, sampai bisnis kalian nanti jadi viral. Dan mungkin banyak banget dari kalian, lu jualan gini-gini. Enggak guys, gue setiap 14 hari, semua uang yang hasil penjualan dari panduan tersebut, gue donasiin ke orang yang membutuhkan. Kalian aja nih, kebiasaan orang Indonesia itu selalu sujon di awalnya. Gue jualan ini, gue jualan panduan. Enggak, itu nggak ada harganya bagi gue. Itu semuanya gue donasiin ke orang yang membutuhkan. Kenapa gue pasang harga? Supaya kalian itu ada niatnya. Supaya kalian itu benar-benar merasakan kerugian kalau kalian nggak melakukan sesuatu. Bayangin, kalian udah bayar. Masa kalian nggak melakukan sesuatu sama sekali? Kan pasti rugi. Makanya dari itu, gue kasih harga. Bayangin, kalau gratisan udah pasti kalian nggak bakal ngelakuin. Jadi, makanya dari itu, fungsi dari gue nerapin harga 40 ribuan. Bayangin, 40 ribu itu satu kali makan kalian. Dan kalian masih mikir 1000 kali untuk jadi sukses, itu gobloknya minta ampun. Jadi, terserah kalian, gue udah sediain semuanya. Kalau kalian pengen ya syukur, kalian bisa jadi sukses. Kalau kalian enggak juga nggak apa-apa. Oke? So, jadi itulah cara pertama buat kalian jadi seorang miliarder dalam keluarga kalian. Kita lanjut lagi ke cara selanjutnya, yaitu apa? Yaitu kalian harus eliminasi seluruh teman-teman yang nggak support kalian. Ini adalah salah satu poin yang penting. Kenapa? Karena kalau kalian mengucapkan mimpi kalian, kalau kalian mengungkapkan apa visi kalian terhadap teman-teman kalian yang mental block, yang mental babu, yang mental budak, itu nggak bakal pernah kejadian kalau kalian itu bisa sukses. Percaya sama gue, karena gue pernah ngalamin dimana waktu dulu gue mengungkapkan misi gue, gimana caranya supaya gue bisa menjadi sukses, yaitu dengan melalui bisnis. Apa yang terjadi? Mereka mencemooh gue, mereka menertawakan gue, mereka memiliki mental kepiting. Bayangin, crab mentality itu bener-bener narik kalian ke bawah, memenjarakan kalian, merantai kaki kalian. Dan mereka itu nggak ingin melihat kalian lebih tinggi dari mereka. Percaya sama gue, ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kalian kenapa nggak pernah sukses. Dimana kalau kalian mengungkapkan mimpi kalian itu adalah suatu hal yang halu bagi mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bakal mengucapkan, udahlah kerja gaji UMR aja lah, yang penting bulan depan aman. Yang penting bulan depan bisa makan. Sementara mimpi kalian itu jangka panjang. Kalian pengen jadi miliarder. Sementara mereka itu cuma mikir jangka pendek. Besok, lusa, bulan depan, udah gitu doang. Sementara kalian tuh punya misi panjang banget, bisa sampai puluhan tahun. So makanya dari itu, pilihlah teman yang beneran teman. Entah ada di mana itu, mungkin ada suatu komunitas, entah ada di kolom komentar ini, atau bahkan teman lu itu adalah gua. Kita nggak pernah tahu. Yang penting kalian harus cari teman yang sevisi, teman yang memiliki mimpi yang sama, memiliki misi yang sama, memiliki jiwa dan pikiran yang sama. Bayangin, kalau kalian bermimpi dan kalian ucapkan, mereka bakalan menanggapi secara positif. Oke, boleh nggak gue bantu? Pasti gitu guys. Percaya sama gue, teman yang positif, teman yang suportif, bakalan bikin kalian menjadi miliarder pertama dalam keluarga kalian. Dan itulah cara kedua untuk bisa menjadi miliarder pertama dalam keluarga kalian. Kita lanjut lagi ke cara ketiga, yaitu dengan cara apa? Selalu pilih jalan yang paling sulit. Ya guys, karena gue yakin seluruh orang yang nonton video ini meyakini kalau orang sukses itu nggak pernah pilih jalan yang paling gampang. Bener gak? Kalian pasti udah mikir secara jernih. Gak bakal ada orang yang sukses itu pilih jalan yang paling gampang. Udah pasti pilih jalan yang paling susah. Karena konsepnya itu sederhana kok untuk jadi sukses. Kalau kalian pilih jalan yang sulit, hidup kalian bakalan mudah. Sementara kalau kalian memilih jalan yang mudah, hidup kalian bakalan sulit. Sesimpel itu ya, sederhana banget. Jadi itu adalah suatu konsep yang bisa kalian terapin
agar kalian bisa menjadi sukses. Bayangin, gua nyampe titik ini nggak pakai jalan yang mudah. Jangan sampai kalian pikir gua sampai titik ini pakai jalan yang mudah. Enggak. Gua pernah kabur dari rumah selama 8 bulan lamanya. Kenapa? Karena gua disuruh untuk jadi pekerja. Karena gua disuruh untuk 9 to 5. Karena gua disuruh untuk kerja di orang. Sementara itu adalah nightmare gua. Sementara itu adalah ketakutan gua, mimpi buruk gua. Itu adalah neraka gua. Gua nggak mau kerja di orang. Gua pengen merealisasikan inovasi-inovasi gua dan gua pengen berdampak kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga setelah 8 bulan gua kabur dari rumah, cuman membawa uang, cuman membawa komputer, cuman membawa mobil, dan cuman membawa stok parfum yang gua punya. Gua jualan di Jakarta selama 8 bulan. Hasilnya apa? Hasilnya gua bisa menggulung uang sampai 50 juta. Dan akhirnya pada bulan selanjutnya, yaitu bulan ke-9, ibu gua itu nyamperin gua dan nyuruh gua buat pulang. Dan apa yang bisa dikatakan olehnya? Nol kata yang bisa dia lontarkan kepada gua. Kenapa? Karena gua udah membuktikan kalau nyokap gua itu nggak bener. Karena banyak banget anak-anak muda di Indonesia yang tersetir oleh orang tuanya. Bayangin, nasibnya itu dipegang oleh orang tuanya. Kalian nggak boleh mencoba berdagang. Kalian harusnya jadi PNS. Kalian harusnya punya gaji UMR sampai kalian pensiun nanti. Itu bayangin, itu adalah sebuah pembunuhan bagi mimpi kalian. Mimpi kalian tuh tinggi banget, sementara orang tua kalian itu membunuh mimpi kalian dari kalian kecil. Dan sekarang nyatanya, gue udah hit 1 miliar pertama gue. Hasilnya apa? Hasilnya nyokap gue bisa mendapatkan apa yang dia mau. Tinggal duduk manis, kalau cerewet gue beliin emas. Kalau cerewet gue belanjain. Udah sesimpel itu. Jadi, jangan sampai kalian itu dikendalikan oleh orang lain. Jangan sampai mimpi kalian itu dikendalikan oleh pihak eksternal. So, itulah cara gimana supaya kalian itu bisa jadi miliarder pertama dalam keluarga kalian. Semoga video ini membantu dan semoga kalian bisa menjadi miliarder pertama dalam keluarga kalian.